Ibu lagi. Baik semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nah, pada rapat hari ini, saya selaku Direktur Utama perusahaan akan memaparkan kondisi perusahaan saat ini dan juga rencana ekspansi yang akan kita lakukan. Jadi, PT Rasa Nusantara Frozen Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan beku. Produk kami dipasarkan melalui kategori retail dan B2B atau business to business melalui supermarket, minimarket, distributor, reseller, dan restoran. Kemudian ada kategori digital atau B2C yaitu business to customer melalui platform e-commerce dan marketplace. Nah, ada pun produk utama kami yaitu mulai dari olahan ayam, sapi dan ikan, dan masih banyak lainnya. Contohnya seperti dimsum ayam premium, nugget ayam premium, ayam marinasi siap masak, bakso sapi, siomay ikan, sosis ayam, sosis sapi, dan masih banyak lagi. Dan dalam 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang sangat baik. Peningkatan permintaan produk menyebabkan kapasitas produksi saat ini telah mencapai 90% dari kapasitas maksimum. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk terus berkembang. Nah, oleh karena itu, pada rapat kali ini, manajemen berencana melakukan ekspansi melalui pembelian mesin produksi otomatis, pembangunan fasilitas cold storage, serta penambahan modal kerja. Dan total dana yang kita butuhkan itu untuk mendukung ekspansi adalah sebesar 10 miliar. Lalu ekspansi ini kami berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Direktur Keuangan menjelaskan kebutuhan dana dan alternatif pendanaan yang dapat dipertimbangkan perusahaan. Baik, terima kasih Ibu Direktur Utama atas waktunya. Sebelumnya saya izin untuk menampilkan data keuangan awal dari PT Rasa Nusantara Frozen Food. Berdasarkan kondisi keuangan perusahaan saat ini, PT Rasa Nusantara Frozen Food memiliki EBIT sebelum ekspansi sebesar 4 miliar per tahun. Nah, perusahaan juga memiliki beban bunga pinjaman yang sudah ada, yaitu sebesar 480 juta per tahun, dan jumlah saham biasa yang beredar yaitu sebanyak 4 juta lembar. Nah, untuk mendukung rencana ekspansi berupa pembelian mesin produksi otomatis, pembangunan fasilitas cold storage, kemudian perluasan gudang distribusi, serta penambahan modal kerja, perusahaan membutuhkan dana sebesar 10 miliar. Nah, dalam analisis ini, kami menggunakan tarif pajak perusahaan sebesar 22%. Nah, tingkat bunga pinjaman banknya yaitu sebesar 12% per tahun, serta harga penerbitan saham barunya yaitu sebesar 5.000 per lembar. Nah, manajemen telah menyusun 3 skenario proyeksi kinerja setelah ekspansi. Nah, pada skenario pesimis, EBIT diperkirakan meningkat menjadi 5 miliar atau naik sebesar 25% dari kondisi saat ini. Nah, kemudian pada skenario moderat, EBIT diproyeksikan mencapai 6,4 miliar atau meningkat sebesar 60%. Nah, sedangkan pada skenario yang terakhir yaitu skenario optimis, EBIT diperkirakan mencapai 8,8 miliar atau meningkat sebesar 120% dibandingkan sebelum ekspansi. Nah, data keuangan dan proyeksi tersebut akan menjadi dasar dalam mengevaluasi 3 alternatif pendanaan yang tersedia, yaitu ada pendanaan melalui utang bank, penerbitan saham baru, serta yang terakhir yaitu ada kombinasi antara utang serta saham baru. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan masing-masing alternatif pendanaan beserta dampaknya terhadap laba per saham atau earning per share atau EPS perusahaan. Baik, ini adalah alternatif A atau alternatif yang pertama, yaitu menggunakan 100% utang bank. Nah, dalam alternatif ini, perusahaan memperoleh pinjaman sebesar 10 miliar dengan bunga 12% per tahun. Kemudian konsekuensinya beban bunga perusahaan meningkat menjadi 1,2 miliar sehingga total bunga menjadi 1,68 miliar per tahun. Namun tidak terjadi penambahan jumlah saham sehingga kepemilikan pemegang saham lama tidak terdilusi. Kemudian alternatif yang kedua yaitu menerbitkan 100% saham baru. Jadi dengan harga saham 5.000 per lembar,
perusahaan harus menerbitkan 2 juta lembar saham baru yang didapat dari dana dari saham baru dibagi harga saham per lembar sehingga jumlah saham beredar meningkat dari 5 juta menjadi 7 juta lembar. Nah, alternatif ini tidak menambah beban bunga, tapi menyebabkan diversifikasi kepemilikan dan berpotensi menurunkan laba per saham. Kemudian ada alternatif yang ketiga, yaitu kombinasi antara 50% utang dan 50% saham baru. Jadi perusahaan itu memperoleh 5 miliar dari pinjaman bank dan 5 miliar dari penerbitan saham baru. Nah, pada alternatif ini, total beban bunga itu menjadi 1,08 miliar dan jumlah saham beredar itu meningkat menjadi 6 juta lembar. Nah, alternatif ini berada di tengah antara risiko utang dan juga risiko di emisi saham. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan alternatif yang paling menguntungkan itu bagi pemegang saham, kami akan melakukan alternatif earning per share atau EPS pada masing-masing alternatif dengan menggunakan 3 skenario EBIT setelah ekspansi, yaitu ada skenario pesimis, skenario moderat, dan juga yang terakhir itu ada skenario optimis. Baik, untuk perhitungan alternatif pendanaan akan dijelaskan oleh analis keuangan. Baik, untuk analis keuangan dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Direktur Keuangan. Selanjutnya saya akan melaporkan hasil perhitungan earnings per share atau EPS untuk masing-masing alternatif pendanaan. Untuk itu saya minta izin membacakan dulu. Silakan dia. Nah, jadi dalam perhitungan EPS ini kita menggunakan 3 skenario, ada skenario pesimis, optimis, dan moderat. Masing-masing skenario dilengkapi dengan 3 alternatif, yaitu ada alternatif A 100% tambang, alternatif B 100% saham baru, dan alternatif C yaitu kombinasi. Nah, yang pertama ada skenario pesimis. Nah, pada skenario pesimis ini kita menggunakan EBIT sebesar 5 miliar. Nah, pada alternatif A atau 100% tambang, total beban bunga yaitu ada 1,68 miliar, sehingga EBIT yang didapatkan yaitu 3,32 miliar. Di EBIT ini dikenakan pajak 22%, mendapatkan 730.400.000, lalu dikurangkan sehingga kita mendapatkan laba bersih sebesar 2.589.600.000. Nah, laba bersih dibagi dengan saham yang beredar 5 juta sehingga kita mendapatkan EPS sebesar 517,92 rupiah per lembar saham. Ini alternatif yang kedua atau alternatif B 100% saham baru dengan EBIT yang masih sama 5 miliar, bunganya yaitu 480 juta sehingga didapatkan EBIT sebesar 4,52 miliar dikalikan pajak 22% sehingga mendapatkan 964.400.000. Nah, sehingga kita mendapatkan laba bersih di sini sebesar 3.525.600.000. Kemudian bagi dengan saham yang beredar 7 juta mendapatkan EPS sebesar 503,66 rupiah per lembar saham. Oke, selanjutnya alternatif yang ketiga, alternatif C atau kombinasi, di mana EBIT-nya masih sama juga yaitu 5 miliar, bunganya 1.080 juta, mendapatkan EBIT sebesar 3,92 miliar. Nah, dikalikan pajak dengan 22%, sehingga laba bersihnya didapatkan 3.057.600.000. Kemudian laba bersih dibagi dengan saham yang beredar yaitu 6 juta, sehingga EPS-nya yaitu 509,60 rupiah. Nah, pada kesimpulan skenario pesimis ini, alternatif A menghasilkan EPS paling besar yaitu 517,92 rupiah. Selanjutnya pada skenario moderat, cara perhitungannya masih sama dengan skenario pesimis, akan tetapi nilai EBIT-nya saja yang berubah atau meningkat menjadi 6,4 miliar. Sehingga hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif A atau 100% utang bank akan menghasilkan EPS sebesar 736,32 rupiah per lembar saham. Alternatif B menghasilkan EPS sebesar 659,66 rupiah per lembar saham. Dan alternatif C menghasilkan EPS 661,60 rupiah per lembar saham. Jadi kesimpulannya pada skenario moderat ini, alternatif A kembali menghasilkan EPS paling tinggi di angka 736,32 rupiah per lembar saham.
Oke, selanjutnya skenario yang terakhir yaitu skenario optimis, di mana model metode perhitungannya juga masih tetap sama, hanya EBIT-nya saja yang lebih meningkat lagi ke 8,8 miliar. Sehingga hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif A menghasilkan EPS sebesar 1.110,72 rupiah per lembar saham. Alternatif B menghasilkan EPS 927,09 rupiah per lembar saham, dan alternatif C menghasilkan EPS sebesar 1.003,60 rupiah per lembar saham. Jadi kesimpulannya pada skenario optimis, alternatif A kembali menghasilkan EPS tertinggi di angka 1.110,72 rupiah per lembar saham. Nah, jadi berdasarkan tiga skenario yang telah dianalisis, alternatif A atau pendanaan melalui 100% utang bank secara konsisten menghasilkan EPS yang paling tertinggi. Nah, meskipun alternatif saham baru menghasilkan laba bersih yang lebih besar, jumlah saham yang beredar yaitu meningkat sehingga laba harus dibagikan ke lebih banyak pemegang saham. Akibatnya nilai EPS menjadi lebih rendah. Nah, oleh karena itu dari sudut pandang peningkatan laba per saham dan nilai yang diterima oleh pemegang saham, alternatif A merupakan alternatif pendanaan yang paling menguntungkan bagi PT Rasa Nusantara Frozen Food. Berarti dari ketiga skenario itu tetap alternatif terbaiknya itu alternatif yang A ya, yang 100% utang bank. Iya, itu. Bisa dilanjutkan? Nah, selain itu EPS, kami juga melakukan analisis independent weight EBIT untuk mengetahui pada tingkat EBIT berapa alternatif utang dan saham baru menghasilkan nilai EPS yang sama. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh independent weight EBIT sebesar 4,68 miliar. Artinya, jika EBIT berada di atas 4,68 miliar, maka pendanaan melalui utang akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika EBIT berada di bawah 4,68 miliar, maka pendanaan melalui saham baru akan lebih menguntungkan. Nah, karena EBIT pada skenario pesimis sebesar 5 miliar, skenario moderat sebesar 6,4 miliar, dan skenario optimis sebesar 8,8 miliar, semuanya berada di atas titik independence. Oleh karena itu, pendanaan melalui 100% utang bank menghasilkan EPS yang lebih tinggi dibanding dengan seluruh skenario dan menjadi alternatif yang lebih menguntungkan bagi para pemegang saham. Oke, selanjutnya kami melakukan analisis kemampuan membayar bunga untuk menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban membayar bunga apabila memilih pendanaan melalui 100% utang bank. Nah, analisis ini menggunakan metode interest coverage ratio atau ICR, yaitu perbandingan antara EBIT dengan total beban bunga perusahaan. Semakin tinggi ICR, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman. Nah, pada alternatif A, total beban bunga perusahaan berada di angka 1,68 miliar, yang terdiri dari beban bunga lama yaitu 480 juta dan tambahan bunga utang baru sebesar 1,2 miliar. Nah, jadi pada skenario pesimis, ICR didapatkan dengan membagi EBIT dengan total beban bunga perusahaan. 5 miliar dibagi dengan 1,68 miliar mendapatkan 2,98 kali atau bisa dibulatkan ke 3 kali. Begitupun seterusnya dengan skenario moderat dan optimis, sehingga skenario moderat mendapatkan ICR sebesar 3,81 kali atau bisa dibulatkan ke 4 kali, dan skenario optimis mendapatkan ICR sebesar 5,24 kali atau bisa dibulatkan ke 5 kali. Nah, seluruh skenario ICR ini berada di atas 2 kali yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban bunga bahkan pada skenario pesimis sekalipun. Nah, dengan demikian penggunaan pendanaan melalui 100% utang bank masih berada pada tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Baik, terima kasih atas pemaparan perhitungan EPS dan kemampuan membayar bunganya Ibu Analis Keuangan. Namun sebelum perusahaan mengambil keputusan, saya ingin mengetahui risiko apa saja yang akan dihadapi pada masing-masing alternatif pendanaan. Mohon dijelaskan kelebihan dan risiko dari alternatif utang, alternatif saham baru maupun alternatif kombinasi. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, izin menjawab, Ibu Komisaris, kami telah melakukan analisis risiko terhadap 3 alternatif pendanaan tersebut. Nah, alternatif A yaitu 100% utang bank menghasilkan EPS tertinggi
tinggi, namun perusahaan harus menanggung beban bunga yang lebih besar sehingga risiko keuangannya juga lebih tinggi. Kemudian alternatif D yaitu 100% saham baru memiliki risiko keuangan yang lebih rendah karena tidak menambah hutang. Namun jumlah saham yang beredar meningkat sehingga terjadi dilusi kepemilikan saham dan EPS menjadi lebih rendah. Sedangkan alternatif C atau kombinasi memberikan keseimbangan antara hutang dan saham baru. Risikonya lebih moderat, tetapi EPS yang dihasilkan juga lebih rendah dibandingkan dengan alternatif A. Nah, meskipun alternatif A memiliki risiko yang lebih tinggi, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu membayar bunga dengan baik pada seluruh skenario yang telah diproyeksikan. Nah, dari 3 alternatif tersebut, mana yang menurut Ibu analis keuangan yang paling layak dipilih berdasarkan keseimbangan antara risiko dan keuntungan? Izin menjawab Ibu Komisaris. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, alternatif A memang memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi dibanding dengan 2 alternatif lainnya. Nah, namun risikonya masih berada dalam batas yang aman atau dapat diterima oleh perusahaan karena perusahaan memiliki kemampuan membayar bunga yang lebih baik. Nah, di sisi lain, alternatif ini secara konsisten menghasilkan EPS yang tinggi pada seluruh skenario yang telah diproyeksikan. Nah, oleh karena itu, manfaat yang diperoleh pemegang saham dinilai lebih besar ketimbang dengan tambahan risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya izin kembali ke depan. Saya sependapat dengan hasil analisis tersebut dengan proyeksi EBIT yang sebelumnya berada di atas titik indifference serta kemampuan perusahaan membayar bunga yang masih sangat baik. Manajemen menilai bahwa risiko penggunaan hutang itu masih dapat dikelola. Nah, oleh karena itu, alternatif pendanaan melalui 100% utang bank itu menjadi alternatif yang paling rasional untuk dipertimbangkan dalam rapat kali ini. Baik, selanjutnya kami akan melakukan analisis berdasarkan teori struktur modal untuk memastikan bahwa keputusan pendanaan yang dipilih itu tidak hanya didukung oleh perhitungan angka, tetapi juga sesuai dengan konsep keuangan yang berlaku. Nah, teori yang pertama yaitu ada teori pecking order theory, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa perusahaan itu pada umumnya lebih memilih menggunakan dana internal terlebih dahulu, kemudian setelah itu menggunakan utang, dan yang terakhir maka akan menerbitkan saham baru. Baik, dalam kasus PT Rasa Nusantara Frozen Food, kebutuhan dana ekspansi itu mencapai 10 miliar sehingga perusahaan itu memerlukan sumber pendanaan eksternal. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dipaparkan sebelumnya, alternatif utang bank itu menghasilkan IPS tertinggi pada seluruh skenario dan tidak menyebabkan dilusi kepemilikan saham. Nah, sebaliknya, penerbitan saham baru akan meningkatkan jumlah saham beredar dari 5 juta menjadi 7 juta lembar, sehingga keuntungan perusahaan itu harus dibagi kepada lebih banyak pemegang saham. Oleh karena itu, dari sudut pandang pecking order theory, penggunaan utang itu lebih sesuai dibandingkan dengan penerbitan saham baru. Nah, bagaimana jika ditinjau dari signaling teori? Baik, menurut signaling teori, keputusan pendanaan perusahaan akan memberikan sinyal tertentu kepada investor mengenai kondisi dan juga prospek perusahaan di masa depan. Nah, apabila perusahaan memilih menggunakan utang bank, hal tersebut dapat menjadi sinyal positif bahwa manajemen itu yakin ekspansi akan berhasil dan mampu meningkatkan laba perusahaan di masa mendatang. Selain itu, hasil analisis kemampuan membayar bunga menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki nilai interest coverage ratio di atas 2 kali pada seluruh skenario, sehingga perusahaan itu dinilai mampu memenuhi kewajiban bunga dengan baik. Sebaliknya, penerbitan saham baru dapat diartikan bahwa perusahaan itu ingin menghindari risiko penggunaan utang atau belum cukup yakin terhadap kemampuan menghasilkan laba di masa depan. Jadi, kedua teori tersebut sama-sama mendukung penggunaan utang bank. Ya, benar Ibu, berdasarkan pecking order theory maupun signaling theory, penggunaan utang bank itu merupakan alternatif yang paling sesuai karena mampu menghasilkan IPS tertinggi, tidak menyebabkan dilusi kepemilikan saham, serta memberikan sinyal positif mengenai prospek perusahaan setelah ekspansi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, saya melihat bahwa alternatif pendanaan melalui 100% utang bank memberikan IPS tertinggi pada seluruh skenario EBIT. Selain itu, seluruh proyeksi EBIT perusahaan juga berada di atas titik indifference sebesar 4,68 miliar, sehingga penggunaan utang memberikan keuntungan lebih besar
besar dibandingkan penerbitan saham baru. Meskipun alternatif ini memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi, hasil analisis interest corporate ratio menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban bunga dengan baik, bahkan pada skenario pesimis. Dari sisi pemegang saham, alternatif utang juga lebih menguntungkan karena tidak menyebabkan dilusi kepemilikan maupun pengurangan hak suara. Selain itu, keputusan ini juga didukung oleh pecking order theory dan signaling theory. Oleh karena itu, sebagai komisaris, saya memandang bahwa pendanaan melalui 100% utang bank ini layak dipertimbangkan sebagai pilihan utama. Dengan catatan, manajemen tetap mengawasi risiko pembayaran bunga dan pencapaian target ekspansi. Baik, terima kasih Ibu Komisaris atas masukan dan rekomendasinya. Pertimbangan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas seluruh pemaparan yang telah disampaikan oleh Direktur Keuangan dan juga analis keuangan. Dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, saya memperoleh beberapa temuan penting. Yang pertama, alternatif pendanaan melalui 100% utang bank menghasilkan EPS tertinggi pada seluruh skenario, baik skenario pesimis, moderat, maupun optimis. Yang kedua, seluruh proyeksi EBIT setelah ekspansi berada di atas independent point sebesar 4,68 miliar. Sehingga penggunaan utang terbukti lebih menguntungkan dibandingkan penerbitan saham baru dari sisi laba per saham. Nah, dan yang ketiga, meskipun alternatif utang memiliki beban bunga terbesar, hasil dari analisis interest coverage ratio menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu untuk memenuhi kewajiban bunga dengan baik pada seluruh skenario. Nah, selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan pecking order theory yang lebih mengutamakan penggunaan utang dibandingkan penerbitan saham baru serta memberikan sinyal positif kepada investor mengenai keyakinan manajemen terhadap prospek perusahaan di masa depan. Nah, dengan mempertimbangkan aspek profitabilitas, kemampuan membayar bunga, risiko keuangan, serta teori struktur modal, rapat direksi ini memutuskan untuk memilih alternatif A, yaitu pendanaan melalui 100% utang bank sebesar 10 miliar sebagai sumber dana ekspansi PT Rasa Nusantara Frozen Food. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bisa hadir pada rapat hari ini. Dan dengan demikian, rapat direksi pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu.